Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Baik. Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa agar diberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan segala aktivitas manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Singkatnya, aktivitas ekonomi adalah segala bentuk kegiatan produksi, konsumsi, ataupun distribusi barang dan jasa yang dilakukan tingkat masyarakat untuk mendapatkan uang ataupun kekayaan. Kegiatan ekonomi ada tiga. Yang pertama produksi, konsumsi. Yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah segala bentuk kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ataupun penyedia barang dan jasa untuk menciptakan ataupun memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian distribusi adalah penyaluran barang ataupun jasa daripada perusahaan ataupun produsen kepada konsumen ataupun masyarakat. Sedangkan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, adalah kegiatan untuk menghabiskan ataupun mengurangi nilai daripada barang ataupun jasa tersebut. Pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ada tiga. Yang pertama rumah tangga produsen, yang kedua rumah tangga konsumen, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri ataupun masyarakat asing. Di mana dari keempat pelaku ekonomi ini akan tercipta interaksi ataupun timbal balik dari satu ataupun kepada yang lain. Dan interaksi ataupun timbal balik ini disebut circular flow. Circular flow dalam kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama circular flow diagram dua sektor, yang kedua circular flow diagram tiga sektor, dan yang ketiga adalah circular flow diagram empat sektor. Diagram dua sektor ini yang berperan adalah rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Produsen akan memproduksi barang kemudian dijual kepada konsumen, dan sebaliknya konsumen akan mendapatkan barang daripada produsen dan membayarkannya. Begitupun sebaliknya, ketika dari rumah tangga produsen ini akan memerlukan tenaga kerja, maka rumah tangga produsen akan memerlukan tenaga kerja daripada rumah tangga konsumen. Yang kedua adalah circular flow diagram tiga sektor, di mana yang berperan di dalamnya adalah rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan pemerintah. Di mana produsen sebagai pemproduksi barang ataupun dan jasa, rumah tangga konsumen sebagai penyedia bahan baku ataupun tenaga kerja, atau juga bisa sebagai orang yang menikmati, atau bisa juga sebagai orang yang memanfaatkan barang dan jasa tadi untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah, di mana pemerintah di sini berperan sebagai seperti hanya penerima pajak. Kemudian juga pemerintah bisa dikatakan sebagai konsumen, karena pemerintah juga akan memerlukan barang-barang daripada konsumen. Kemudian yang keempat adalah diagram circular flow diagram empat sektor, di mana rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan pemerintah, serta adanya interaksi dari masyarakat asing. Ini melibatkan kegiatan ekonomi berupa ekspor impor daripada produsen, konsumen, kemudian melewati pemerintah, dan ini akan diekspor kepada masyarakat asing. Dan nantinya produksi-produksi tadi bisa dinikmati lebih luas.
Baik, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin dari anak-anak ada yang mau ditanyakan ataupun ada materi yang kurang dimengerti, silakan bisa ditanyakan dan bisa juga tangan. Baik, karena Bapak rasa kalian sudah paham dan tidak ada yang bertanya, jadi untuk minggu depan tugasnya kalian silakan kalian cari contoh diagram ataupun circular flow diagram 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.